Sana tahu ndak, apa kunci hidup bahagia ala orang Minang? Bukan hanya randang jo bareh solok, tapi ketenangan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak, selamat datang di channel kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Apa kabarnya hariku? Semoga sehat selalu yo. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketenangan dan pengendalian diri. Tema ini sangat relevan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang kaya akan kearifan lokal. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana ketenangan dan pengendalian diri dapat menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Sanak, sadar atau tidak, setiap hari kita pasti stalkiwaimsa dengan berbagai macam masalah dan tekanan, mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, hingga masalah sosial. Nah, dalam menghadapi semua itu, penting bagi kita untuk tetap tenang dan mampu mengendalikan diri. Karena kalau kita terbawa emosi, yang ada malah masalah semakin runyam. Masyarakat Minangkabau punya pepatah yang sangat bagus tentang hal ini, yaitu indak mangecek bahati kusuik, mukonan janiah dinampakkan, walau harimau di dalam parwik, kambiang juonan dikaluakan. Apa artinya tuh? Mari kita kupas satu persatu makna dari pepatah ini. Indak mengecek bahati kusuik artinya jangan berbicara atau bertindak saat hati sedang kacau. Emosi yang tidak terkendali bisa membuat kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau melakukan tindakan yang merugikan. Mukonan janiah dinampakkan artinya tampakkan wajah yang jernih, yang tenang. Bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia, tapi lebih kepada bagaimana kita mengendalikan ekspresi kita agar tidak memperkeruh suasana. Walau harimau di dalam parwik, kambiang juonan dikaluakan, artinya meskipun di dalam hati kita sedang ada harimau alias masalah besar, usahakan untuk mengeluarkan kambing alias solusi yang damai dan bijaksana. Jadi, pepatah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga ketenangan dan mencari solusi yang damai meskipun dalam situasi yang sulit. Sanak, ketenangan dan pengendalian diri ini bukan cuma sekadar teori, tapi punya banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Pertama, merajut harmoni dalam interaksi sosial. Dengan tetap tenang, kita bisa merespon situasi dengan lebih bijaksana dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kedua, memelihara jalinan hubungan yang kokoh. Orang lain akan merasa nyaman dan dihargai di dekat kita kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik. Ketiga, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Pikiran kita jadi lebih jernih dan kita bisa mempertimbangkan semua opsi dengan seksama. Keempat, menjaga kesehatan mental dan fisik. Stres berkurang, kualitas tidur meningkat, dan sistem kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Kelima, menjadi teladan positif bagi generasi penerus. Kita bisa menginspirasi mereka untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi dan merespons tantangan dengan bijaksana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara menerapkan ketenangan dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Ada tipsnya. Pertama, latih pernapasan dalam. Saat merasa tegang atau marah, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali sampai merasa lebih tenang. Kedua, jaga pikiran tetap positif. Hindari pikiran-pikiran negatif yang bisa memicu emosi yang tidak sehat. Fokus pada hal-hal yang baik dan bersyukur atas apa yang kita miliki.
Ketiga, lakukan aktivitas yang menenangkan, misalnya meditasi, yoga, mendengarkan musik, atau membaca buku. Keempat, jaga komunikasi yang baik. Bicaralah dengan orang lain tentang perasaan kita. Jangan dipendam sendiri karena bisa semakin membebani pikiran. Kelima, berolahraga secara teratur. Olahraga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Supaya lebih jelas, mari kita simak cerita dari seorang tokoh masyarakat Minang yang dikenal tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah. Ado pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parwi, kambing juola keluakan. Atau balik? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dimungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun mangkal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di paruman. Tatap ramah, seakan-akan tak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin, Mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir dan batin, tapi ambillah nilai positifnya, bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau, tapi jangan sampai ditumpahkan dalam tarangan. Harus dinetralisir oleh sikap damai yang dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu, Mak. Tapi sekali. Dari contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa ketenangan dan pengendalian diri itu bukan cuma sekadar teori, tapi bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan memberikan hasil yang positif. Sanak, ketenangan dan pengendalian diri adalah kualitas yang sangat berharga dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, bermakna, dan sukses. Pepatah Minangkabau, indak mangecek bahati kusuik, mukonan janiah dinampakkan, walau harimau di dalam parwik, kambiang juonan dikaluakan, adalah warisan berharga yang mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga ketenangan dan mencari solusi yang damai, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mari kita jadikan ketenangan dan pengendalian diri sebagai bagian dari karakter kita, sebagai identitas kita sebagai orang Minang yang berbudaya dan berakhlak mulia. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel Minang Mustika Jaya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.